Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan siang hari ini di tanggal 16 Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kenikmatan, iman, Islam tentunya, kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani, yang mudah-mudahan dengan itu semua bisa kita pergunakan dalam rangka amaliyah, ketaatan, amal solih kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertobat, menyesali setiap perbuatan salah yang telah kita lakukan dalam berkehidupan, dan mudah-mudahan Allah melembutkan hati-hati para hambanya yang masih diberikan berkehidupan hari ini, yang belum beriman. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, petunjuk agar bisa juga merasakan nikmatnya keimanan dalam Islam. Teman-teman sekalian, izin berbagi menyambung pembahasan pada kesempatan sebelumnya, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu pengetahuan, yaitu kita telah masuki bagian yang kedua, yaitu bagaimana cara menuntut ilmu, yang ini seolah akan bagian daripada akhir pembahasan ini. Nanti akan memasuki lagi bagian yang ketiga, cara menjaga ilmu. Adapun di bagian cara menuntut ilmu ini kita telah masuki hadis yang ke-14, dan kali ini akan masuk hadis ke-15 dan 16 insyaallah. Langsung saja teman-teman, yaitu judul besarnya tidak menyela saat ta'lim berlangsung. Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, yang artinya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam satu majelis dan berbicara pada sementara orang, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang bertanya, kapan hari kiamat tiba? Namun Rasulullah tidak seketika meresponnya dan meneruskan pembicaraan beliau. Sementara orang berkata bahwa beliau mendengar pertanyaan orang Badui itu, sedang yang lain mengatakan bahwa beliau tidak mendengarnya. Hingga saat beliau menyelesaikan pembicaraannya, beliau bertanya, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berseru, aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bersabda, jika amanah telah disia-siakan maka nantikanlah hari kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimanakah bentuk penyia-nyiaan itu? Dia menjawab, jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka nantikanlah terjadinya kiamat. Validitas hadis ini ada di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya dalam pembahasan Kitabul Ilmi nomor hadis 59. Beliau juga menyatukannya kembali di nomor hadis 6496. Intisari dari makna hadis ini adalah, hadis ini memberikan pelajaran penting bahwa suasana ta'lim mestilah berlangsung secara kondusif dan paripurna, tidak terputus dengan gangguan tertentu walau sekedar pertanyaan yang menyela. Hal ini selain berpotensi memutus pemahaman yang utuh atas materi, juga dapat merusak konsentrasi guru dalam mengajar. Karena itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam belajar ialah bertanya pada saat sesi yang diperkenankan atau sesi tanya jawab. Para guru juga disyaratkan untuk meneruskan ta'lim tanpa harus merespon celaan, kecuali dalam kondisi tertentu yang dapat menyempurnakan pemahaman. Allah alam. Kita lanjutkan kembali di hadis yang berikutnya, bagian ke-16 ya. Selain tidak menyela saat ta'lim, kita bagian akhir daripada cara menuntut ilmu adalah mencermati materi yang telah dikaji. Imam Al-Bukhari rahimahullah kembali menukil hadis dari Rasulullah SAW yang diterangkan oleh Abi Mulaikah tentang kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyatakan, tidaklah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu yang tidak dipahaminya kecuali ia akan mencermatinya hingga paham. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, siapapun yang dihisab maka ia akan disiksa. Aisyah berkata, aku bertanya kepada beliau, bukankah Allah telah berfirman bahwa maka ia akan dihisab dengan mudah? Dia menjawab, Rasulullah SAW menjawab, yang demikian itu hanyalah saat catatan amal ditambahkan saja. Namun siapa yang diperiksa hisabnya maka ia akan binasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Validitas hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dalam pembahasan Kitabul Ilmi nomor 103. Beliau juga menentukan kembali di nomor hadis 4939 dan dua nomor hadis yang berbeda. Adapun jalur riwayat hadis ini diterima oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Sa'id Abi Maryam, beliau menerima dari Nafi bin Umar yang mendapatinya dari Ibnu Abi Mulaikah yang mengisahkan riwayat hadis ini. Intisari atau makna hadis ini adalah, hadis ini menganjurkan para penuntut ilmu agar selalu mencermati materi pelajaran untuk menyempurnakan pemahaman. Ya, ini adalah salah satu sunnah yang telah berlangsung di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan
Diperhatikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Istri beliau sendiri saja ketika tidak paham bertanya hingga paham. Bagaimana dengan kita yang tidak hidup di zaman Nabi, bukan bagian daripada keluarga Nabi? Di antara proses mencermati materi ialah bertanya kepada narasumber untuk memastikan sebenarnya pemahaman. Benarnya pemahaman sangat penting dalam amalia, karena salah paham bisa menciptakan pemahaman yang salah dan bisa keliru dalam beramal. Baik saat proses belajar berlangsung ataupun di lain sesi, bila itu diperkenankan maka hendaklah ia bertanya akan pengetahuan yang telah dijelaskan oleh para penyampai materi atau dalam ta'lim. Jika kurang jelas maka bisa dipertanyakan kembali. Hadis ini juga sekaligus memberi peringatan agar para penuntut ilmu tidak mendiamkan materi yang tidak dipahami atau menarik kesimpulan sendiri pada hal yang masih diragukan. Nah, ini yang berbahaya sekali ya. Ketika ulamanya ustadznya menjelaskan pengetahuan secara utuh, dia potong-potong pengetahuan itu, akhirnya mengambil kesimpulan sendiri. Ya, dia cenderung menyesatkan golongan lain atau kelompok di luar kelompoknya. Hal ini amatlah berbahaya. Itu menarik kesimpulan sendiri pada hal yang masih diragukan, itu adalah sesuatu yang amat berbahaya. Selain berpotensi melahirkan gagal paham dan pahamnya gagal, amalannya pun bisa berpotensi keliru dan akan membahayakan siapa-siapa yang mendengarkan dari lisannya. Maka begitulah bimbingan Rasulullah SAW, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, mulai dari keutamaan menuntut ilmu sampai kepada cara menuntut ilmu. Insya Allah sudah selesai, sebagai ringkasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu cara menjaga ilmu pengetahuan agar bisa lekat di dalam jiwa kita masing-masing, agar bisa cenderung mudah ketika dibutuhkan untuk diamalkan. Tidak harus sibuk-sibuk membuka buku, tidak harus sibuk-sibuk membuka HP, laptop ataupun apapun. Hanya HP, laptop hanyalah sarana yang membantu sifatnya, tapi utamanya adalah apa yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Karena pengetahuan dari sejak zaman Nabi, sahabat Nabi setelahnya, dan para tabi'in setelah periode sahabat, itu semuanya menghafal. Adapun tulisan hanya sifatnya membantu bagi orang-orang tertentu saja yang mungkin memiliki tingkat penangkapan pengetahuan yang sedikit lambat, maka bisa dibantu memurajaah dengan catatannya. Inilah pentingnya kenapa setiap ilmu pengetahuan harus dicatat. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, mampu beramal di bulan Hurum ini, bulan Dzulqa'dah. Nanti ke depan ada bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Tetap semangat, tetap saling mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada setiap apa yang kita lakukan berupa amalan kebaikan soleh, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah SWT dalam kondisi yang benar-benar beriman. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.